Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tumbuh bersama Motion Banking. Aku suka dengan hasil kerjamu. Biarlah Tajur Agung berpikir dan bertanya-tanya siapa orang yang telah membunuh orang suruhannya itu. Sendika Gusti Prabu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Maaf, Nek. Tolong bukakan pintunya. Kami hanya ingin bertanya. Cepat pergi dari sini. Daerah sini sangat berbahaya. Astagfirullahaladzim. Nini, apa yang terjadi? Kenapa kampung ini sangat sepi sekali? Dan di mana warganya? Semua warga di kampung ini mengungsi ke keluarganya masing-masing. Sedangkan saya tidak punya keluarga dan tempat untuk mengungsi. Maaf, Nek. Kalau boleh aku tahu, kenapa mereka mengungsi? Karena kampung ini diserang oleh 2 makhluk raksasa yang sangat kejam. Cepat, cepatlah pergi dari sini. Kasihan sekali orang-orang yang ada di kampung ini. Lebih baik kita mencari raksasa itu, Rai. Sebelum raksasa itu melukai warga yang lain. Baik, Raka. Mari, Rai. Sebentar. Ada apa, Rai? Lihatlah, Raka. Perkebunan milik nenek ini banyak yang mati. Aku akan membantunya agar hasil kebun dari nenek ini bisa ia jual dan mendapatkan makan, agar dia tidak kelaparan di sini. Baiklah, Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Tabarakallah. Mari, Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurlah. Ayo jalan. Nimas Rara Santang, aku berhasil menangkap kedua orang ini saat mereka sedang membagi uang yang diberikan oleh Gusti Amukmarugul. Jadi benar, mereka adalah orang-orang yang dibayar Paman Amukmarugul untuk memberikan kesaksian palsu. Benar, Nimas. Aku sendiri yang sudah mendengar percakapan mereka. Dan juga, aku menyaksikan dengan mata kepalaku saat Gusti Amukmarugul memberikan uang untuk upah mereka atas kesaksian palsu yang mereka berikan. Kalian, apa yang sudah kalian lakukan? Berani sekali kalian menipu di persidangan istana Pajajaran. Kalian sudah benar-benar keterlaluan. Dari perbuatan kalian, maka kalian harus bertanggung jawab. Prasini, cepat bawa dia ke ruang rahasia. Jangan biarkan Paman Amukmarugul menemukan mereka. Baik, Nimas. Aku akan membawa mereka berdua ke ruang rahasia. Ayo, cepat ikut aku. Paman Amukmarugul, kau benar-benar keterlaluan, Paman. Kau sungguh kelewatan. Kali ini kau tidak akan bisa lolos
dari hukuman Rai Prabu Surawisesa, Paman. Kenapa para prajurit berlari-lari menuju gerbang istana besar Pajajaran, keponakanku? Prajurit, Sandika, Raden. ada apa yang terjadi di gerbang? Ampun, Raden. Salah satu prajurit yang menjaga di luar gerbang istana ditemukan tewas. Prajurit mati. Baiklah, kau boleh pergi. Sandika, Raden. Keponakanku. Kurang ajar. Siapa yang telah berani membunuh orang suruhanku? Jagat Dewa Batara. Bukankah ini prajurit yang telah memberikan saksi di saat persidangan Raden Walangsungsang? Senopati? Iya benar, Gusti Prabu. Siapa yang telah membunuhnya? Benar-benar tidak mempunyai hati nurani. Jangan-jangan dia yang membunuh prajuritku. Dasar licik. Bisanya dia bersikap seperti tidak tahu apa-apa. Prajurit, bawa jenazah ini dan kuburkan dengan layak. Sandika, Senopati. Dasar licik. Dia pasti membunuh prajurit itu untuk menghilangkan jejak. Raden, apa maksudmu, keponakanku? Beberapa hari yang lalu, tanpa sengaja, aku sedang berlatih di hutan di belakang istana. Aku melihat Tajur Agung membunuh seseorang. Bagaimana? Ampun Paman Senopati, Raden Kian Santang sedang mengobati Gusti Ratu Subang Larang. Tapi hamba belum tahu hasilnya, karena hamba hampir saja ketahuan. Siapa yang melihatmu? Nimas Prahasini. Sepertinya Prahasini juga harus aku singkirkan dari istana. Menyuruh orang untuk mengintai Ibunda Ratu Subang Larang. Apa mungkin Tajur Agung ada hubungan dengan keracunannya Ibunda Subang Larang? Tidak boleh ada seorang pun yang menggagalkan rencanaku. Orang-orang bodoh sepertimu seharusnya tidak boleh ada di Pajajaran.
Berarti yang telah meracuni Nimas Subanglarang adalah Senopati Tajur Agung berdebah itu, keponakanku. Benar, Wah. Tapi kita belum bisa melaporkannya kepada Raka Prabu Anu karena kita belum punya bukti. Ya. Raden, arahkan saja Nimas Rara Santang kepada Tajur Agung supaya dia mencurigainya, keponakanku. Aku yakin Nimas Rara Santang pasti bisa menemukan bukti keterlibatan Senopati Tajur Agung atas keracunan ibunda tercintanya. Dan kita, Raden, tidak perlu repot-repot mencari cara untuk menyingkirkan Nimas Rara Santang karena Wah sangat beribu-ribu yakin Tajur Agung Senopati Bedebah dia pasti akan melakukannya. Aku suka dengan hasil kerjamu. Biarlah Tajur Agung berpikir dan bertanya-tanya siapa orang yang telah membunuh orang suruhannya itu. Sendika Gusti Prabu. Aku juga memerintahkanmu untuk menjaga dua saksi palsu Amuk Marugul. Jaga mereka. Jangan sampai terjadi apa-apa kepada mereka sampai persidangan besok pagi. Sendika Gusti. Silakan. Kau boleh melanjutkan tugasmu, Awangga. Hamba mohon pamit, Gusti Prabu. Senopati. Apa yang dilakukan kepala prajurit ini di sini? Kenapa dia bisa bicara di ruangan khusus ini dengan Gusti Prabu Anom? Bukankah ruangan ini hanya diperuntukkan untuk keluarga dan orang-orang kepercayaan Gusti Prabu saja? Ampun Gusti Prabu. Ada apa Tajur Agung? Apa yang ingin kau sampaikan? Telik Sandi ingin bertemu. Ada berita penting dan menunggu di Balai Irung bersama tetua kerajaan. Baiklah, aku akan ke sana. Duduklah. Terima kasih, keponakanku. Telik Sandi, katakan, apa yang akan kau laporkan? Ampun Gusti Prabu, warga di perkampungan Wetan dan sekitarnya saat ini merasa gusar dan ketakutan. Setiap harinya ada saja warga yang hilang, dan warga yang hilang adalah para pria muda yang mempunyai ilmu kanuragan. Hamba khawatir ada segerombolan orang yang menyusun pemberontakan dengan menculik para pria yang memiliki ilmu kanuragan. Baiklah. Aku akan menyuruh para punggawa untuk menyelidiki masalah ini. Ampun Gusti Prabu. Menurut hemat hamba, sebaiknya Gusti Prabu memerintahkan Raden Walangsungsang dan Raden Kian Santang saja untuk menyelidiki masalah ini. Kebetulan mereka sedang berada di luar istana. Mungkin malah mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa. Ampun Gusti Prabu. Raden Walangsungsang dan Raden Kian Santang sedang menjalani hukuman. Dan orang yang sedang menjalani hukuman tidak sepantasnya untuk mendapatkan tugas dari kerajaan. Terlebih lagi, mereka harus menutupi jati diri mereka supaya tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Maaf Senopati, menurut kitab Amunaga ada disebutkan jika seseorang yang menjalani hukuman
dan dia telah membantu menyelesaikan urusan negara sehubungan dengan kesejahteraan rakyat, maka hukumannya bisa dihapus. Dan jika raja memerintahkan, maka orang yang menjalani hukuman tersebut tidak diwajibkan menyembunyikan identitas dirinya. Kalau begitu, aku akan menyuruh para prajurit untuk memanggil Raka Walangsungsang dan juga Raka Kian Santang untuk membantu mencari tahu siapa yang telah membuat rakyat Pajajaran resah. Maafkan aku, Yunda, sudah membuatmu menunggu. Sebenarnya, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba ingin menemuiku? Tenanglah, apa aku tidak boleh ingin bertemu dengan Yundaku sendiri? Nah, melihat dari sikap, kau tidak seperti biasanya. Bagaimanapun, kita ini satu keluarga, Yunda. Walaupun kita sering bertengkar, sebenarnya kita saling menyayangi, bukan begitu? Baiklah. Lalu apa yang ingin kau bicarakan kepadaku? Yunda, aku tahu siapa yang meracuni Ibunda Subanglarang. Aku sudah tidak tahan dengan sikap Gusti Prabu Surawisesa. Dia selalu saja membela orang-orang Galuh. Sebelum Kian Santang dan Walangsungsang kembali, kita harus menyingkirkan orang-orang Galuh terlebih dahulu dari Pajajaran. Setuju. Tapi siapa yang akan melakukannya, Tajuragung? Tenang saja, Ki. Aku sudah menyiapkan pasukan khusus untuk itu. Rai, katakan kepadaku siapa orangnya. Aku akan meringkusnya, Rai. Yunda, tidak semudah itu meringkus dia. Lagi pula, sekarang dia sudah dekat dengan Raka Prabu Anom. Apalagi, sekarang dia sudah menjadi orang kepercayaannya.